Hai semuanya, selamat datang di channel The Story of Agung. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh pemuda di kampung saya guys. Nah jadi pemuda di kampung saya ini bisa dibilang orangnya tuh sukanya nongkrong dari malam guys. Nongkrong malam hari sama temen-temennya setelah sholat isya gitulah guys. Nah, sedangkan dia pagi-paginya itu bantu orang tuanya karena dia masih belum kerja, bisa dibilang kayak anak sekolahan gitu. Dan dia juga baru lulus sekolah sih kemungkinannya guys. Dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dia alami saat dia ingin pulang dan dijegat oleh sesosok makhluk halus guys. Oke, tapi sebelum lanjut bisa tolong tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar ada video baru horor yang bisa kalian lihat di channel ini. Oke, jadi pemuda di kampung saya ini orangnya bernama Kamal. Nah, Kamal ini bisa dibilang dia tuh anak yang hobinya nongkrong sama teman-temannya di kampung saya guys. Bisa dibilang nongkrongnya bukan di pos ronda yang pernah saya ceritakan waktu itu si Padli itu ya. Jadi ada tempat nongkrongan lain yang bisa dibilang di warung juga. Bisa dibilang warung ini untuk melayani kebutuhan pokok para ibu-ibu seperti minyak goreng, beras, gas, dan juga kebutuhan lain yang berumah tangga seperti itu. Nah jikalau malam hari kan warungnya tutup nih guys. Nah si Kamal ini dan beberapa temannya ada 10 orangan, mereka itu suka nongkrong di situ guys setelah sholat isya. Hingga suka sampai jam 10 malam atau jam 11, jam 12 malam gitu guys. Nah waktu itu mereka pun mulailah nongkrong sambil bawa minuman, kopi, sambil ngerokok, sambil main game-game online seperti itulah, seperti zaman sekarang. Nah, mereka pun suka main mabar sama teman-teman yang 10 orang itu guys. Bisa dibilang usia mereka ini masih muda guys, karena mereka ini baru lulus sekolah, jadi belum nyari kerja juga. Jadi bisa dibilang pengen santai dulu lah sebentar sebelum nyari kerja guys. Nah si Kamal sama semua teman-temannya ini mulailah nongkrong lagi setelah sholat isya, dan mulailah mereka pun main game bareng-bareng guys. Nah hingga tidak terasa waktu pun mulai menunjukkan pukul jam 12:30 malam guys. Nah pada akhirnya si Kamal ini pun pamit kepada teman-temannya untuk pulang ke rumahnya karena dia pun sudah mulai mengantuk dan ingin tidur katanya guys. Nah pamitlah si Kamal ini guys ke teman-temannya. Dia berangkat duluan sendirian menuju pulang ke rumahnya. Nah di tengah-tengah perjalanan tersebut tiba-tiba saja si Kamal pun melihat sesuatu yang putih guys. Lalu si Kamal pun bertanya-tanya di dalam pikirannya, apa itu yang putih-putih, kata si Kamal itu guys. Si Kamal pun mencoba memfokuskan matanya sefokus mungkin karena jarak dia sama si yang putih itu cukup jauh juga guys. Nah si Kamal pun memfokuskan penglihatannya dengan sebegitu jelasnya. Nah di saat si Kamal sudah menangkap apa yang dia lihat, ternyata apa yang dia lihat adalah pocong guys. Nah jadi si Kamal melihat sosok pocong berdiri tepat agak jauh dari posisi dia berdiri guys. Pocong itu hanya berdiri saja diam, tidak melakukan pergerakan apapun, paling hanya sedikit pergerakan goyang ke kanan ke kiri seperti itu guys. Kenapa si Kamal bisa tahu kalau ya sosok itu adalah pocong? Karena bisa dilihat dari mukanya guys. Pocong kan kebanyakannya putih semua. Yang hitam itu adalah mukanya aja guys yang kelihatan jelasnya. Nah si Kamal pun melihat wajahnya si pocong itu hitam guys. Nah untungnya si pocong itu tidak menyadari keberadaan si Kamal itu guys karena jaraknya cukup jauh. Nah si Kamal pun merasa ketakutan dan shock guys. Dia pun bergidik ngeri dengan kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya si Kamal pun memutar balik menuju ke arah tongkrongan tempat teman-temannya tadi waktu nongkrong guys. Akhirnya si Kamal pun balik lagi ke sana dan untungnya semua teman-temannya masih ada di sana guys. Akhirnya si Kamal pun menceritakan kepada teman-temannya mengenai kejadian tersebut, ketemu pocong tadi. Semua teman-teman si Kamal yang 10 orang itu pun mulai terkaget-kaget dengan apa yang diceritakan oleh si Kamal tersebut guys. Mereka pun mengatakan kepada si Kamal, ya udah Mal, kalau gitu kamu tunggu aja dulu di sini. 1 jaman lah, mungkin barangkali pocongnya akan hilang, kata teman-temannya. Ya udahlah, akhirnya si Kamal pun mulai menunggulah di situ sama teman-temannya main game lagi, ngobrol. Lama-lama ngobrol lagi. Hingga pada akhirnya waktu pun tak terasa jam 2 paginya guys. Kan tadi jam 12:30, nah sekarang jam 2-nya. Nah teman-teman si Kamal pun bilang, Mal, sepertinya pocongnya sudah hilang karena ini sudah jam 2 pagi. Kemungkinan dia sudah tidak ada lagi di tempat itu katanya. Nah pada akhirnya si Kamal pun mengiyakan perkataan temannya. Lalu ia pun mulai pamit lagi kepada ke-10 temannya itu untuk pulang guys. Dia pun berangkat lagi sendiri ke tempat yang tadi ada pocongnya itu guys. Nah di saat si Kamal mulai melewati tempat yang tadi ia lewati itu, waktu si Kamal berjalan menuju ke tempat ia berhenti tadi guys, nah ia pun mulai melihat lagi nih guys, apakah masih ada pocongnya atau tidak.
Nah, ia pun mulai memfokuskan pandangannya dan ternyata apa yang terjadi guys? Ternyata pocongnya masih ada di situ guys. Pocong itu tetap berdiri di tempat posisi ia berdiri sebelumnya. Dan si pocong itu pun tetap tidak pindah tempat kemana-mana. Nah, si Kamal pun merasa ketakutan lagi dengan hal tersebut guys. Tapi dia sudah sangat benar-benar ingin pulang ke rumahnya guys. Si Kamal pun mulai berpikir sejenak di tempat ia berdiri tersebut. Jadi di tempat si Kamal pulang ini tuh ada 2 jalan yang bisa si Kamal lewati guys. Nah, anggap saja jalan lurus itu adalah jalan yang memang ada pocongnya guys. Nah, ada lagi jalan memutar yang lewat kanan guys. Nah, tapi jika mau lewat kanan itu pun harus melewati pohon alpukat guys. Nah, bisa dibilang jalan melewati pohon alpukat tersebut juga bisa disebut angker guys. Bahkan lebih angker daripada jalan yang lurus yang ada pocongnya itu guys. Kenapa? Itu karena di atas pohon tersebut ada kuntilanak guys. Memang di situ adalah penunggunya guys. Kuntilanak itu memang betahnya di pohon alpukat tersebut. Tapi beda sama pohon alpukat yang saya pernah ceritakan di kejadian si Rani sama si Doni itu guys. Itu beda lagi, bukan pohon alpukat yang sama ceritanya, beda. Nah, si Kamal pun berpikir jikalau saya melewati pohon alpukat yang ada kuntilanaknya, percuma juga. Selain ketemu kuntilanak, pada akhirnya si Kamal pun tetap harus ngelewatin jalan yang ada pocongnya juga guys. Jadi bisa dibilang si Kamal ini harus ngelewatin 2 hantu sekaligus guys kalau sampai si Kamal melewati jalan yang ada pohon alpukatnya. Nah, si Kamal pun tidak mau beresiko guys, karena percuma aja kalau lewat pohon alpukat tapi ketemu kuntilanak, tapi ketemu pocong juga, sama aja kayak bohong gitu guys. Nah, pada akhirnya si Kamal pun mau tidak mau harus melewati jalan yang lurus yang ada pocongnya saja guys, karena jalannya tidak terlalu angker juga, hanya ketemu pocong saja guys. Nah, kalau di pohon alpukat itu angker banget guys, ngeri lah pokoknya. Soalnya tidak ada lampu, benar-benar gelap semua perumahan di pohon alpukat tersebut. Nah, pada akhirnya si Kamal pun mulai memberanikan diri untuk melewati jalan lurus tersebut. Nah, dia pun berpikir untuk bisa melewati pocong itu dia harus lari guys. Jadi dengan cara lari si Kamal ini akan melewati pocong tersebut guys. Nah, dia tidak akan berani jalan karena itu lebih ngeri guys. Nah, si Kamal pun mulai ambil ancang-ancang guys. Dia pun mulai menghitung dari 1 sampai 3. Lalu si Kamal ini menghitung 1, 2, 3. Lalu si Kamal pun mulai melesat sekencang-kencangnya guys. Hingga pada akhirnya si Kamal pun benar-benar berpapasan dengan pocong itu guys. Jadi bisa dibilang antara posisi si Kamal dan si pocong itu tuh saling pinggiran guys. Bisa dibilang si pocongnya ini ada di pinggir jalannya banget guys. Nah, sedangkan si Kamal itu harus melewati jalannya. Jadi mereka berdua bisa saling berpapasan atau bertemu. Nah, dengan perasaan yang sangat takut si Kamal pun mulai berlari dengan sekencang-kencangnya guys. Nah, di saat si Kamal ini berpapasan dengan pocong ini, Kamal pun sempat merasa ketakutan yang sangat luar biasa dalam tubuhnya guys. Dia merinding, benar-benar sangat merinding guys. Hingga pada akhirnya di saat si Kamal ini berpapasan dengan pocong ini, si Kamal pun sempat melihat wajah si pocong ini guys. Walaupun hanya benar-benar sekilas mata, si Kamal pun melihat wajah pocong itu. Nah, di saat si Kamal melihat wajah pocong itu pun, si Kamal pun tetap berlari kencang-kencangnya dan tidak terlalu fokus karena dia benar-benar sudah sangat ketakutan setengah mati guys. Nah, di saat jarak si Kamal dan pocong itu sudah cukup jauh guys, si Kamal pun mulai menengok lagi ke belakang guys sambil berlari itu. Nah, di pikiran si Kamal ini mengira kalau pocong itu akan mengejar dan mengikuti dia guys. Nah, pas waktu si Kamal menengok ke belakang, ternyata guys pocong itu tidak mengikuti si Kamal, melainkan pocong itu hanya berdiam diri di tempat si pocong itu berdiri di posisi awalnya guys. Jadi pocong ini tidak mengejar sama sekali, tapi dia melihat si Kamal waktu dia berlari guys. Nah, hingga pada akhirnya si Kamal pun lari sekencang-kencangnya. Nah, hingga pada akhirnya si Kamal pun sudah sampai ke rumahnya dan mulai membuka pintu dengan sangat cepat, lalu menutupnya kembali, langsung mengunci, lalu masuk ke kamarnya dan mulai mengunci pintunya. Lalu si Kamal pun mulai naik ke kasur dan menyelimuti dirinya dengan selimutnya guys. Nah, hingga pada akhirnya dia pun mulai terlelap tidur. Nah, setelah terlelap tidur itu guys, akhirnya si Kamal pun bangun sekitar jam 8 pagian guys. Nah, setelah si Kamal bangun itu, si Kamal tuh sebenarnya masih dibilang shock juga guys, karena dia baru pertama kali ini bertemu dengan makhluk seperti itu dalam hidupnya guys. Karena sebelum-sebelumnya dia nongkrong sampai jam berapapun dia tidak pernah ketemu sama yang begituan guys. Nah, hingga pada akhirnya si Kamal pun mulai bangun dari tidurnya. Ia pun mulai makan, mandi, gosok gigi dia, dan mulai nongkrong lagi sama teman-temannya di pagi hari itu guys, sekitar jam 9-an lah. Karena setelah lulus sekolah ini tuh mereka tuh kerjanya cuma nongkrong doang guys, dari pagi sampai malam tuh guys. Tapi nongkrongnya bukan di satu tempat aja. Emang masih di kampung saya nongkrongnya guys, tapi di berbagai macam tempat. Kadang di pos ronda kalau pagi-pagi, kalau malamnya di warung lah, di mana-mana gitu. Kadang di kafe juga guys, ada juga di situ.
kampung saya ada kafe juga, ada kadang mereka suka nongkrong di situ juga guys. Nah kebetulan lah si Kamal ini tuh nongkrongnya di tempat yang semalam guys, bisa dibilang nongkrongnya di warung tempat ibu-ibu beli beras gitu. Nah setelah si Kamal selesai mandi, makan, dan pakai baju, nah si Kamal pun mulai berjalan guys dari rumahnya menuju ke tempat ya ketemu sama pocong itu guys. Nah di saat si Kamal ini berjalan secara pelan-pelan guys, waktu siang itu, si Kamal pun mulai mengingat kejadian kemarin malam guys, waktu ketemu pocong itu guys. Nah untungnya di waktu siang itu pocongnya emang gak ada guys, karena waktu malam aja adanya guys. Si Kamal pun mulai berjalan lagi menuju ke tempat tongkrongan yang semalam, hingga pada akhirnya Kamal pun bertemu sama teman-temannya lagi guys. Nah ke teman-temannya emang udah pulang juga semua, cuman nah mereka sebelum pulang kemarin malam itu tuh mereka janjian kalau jam 9 itu harus nongkrong lagi guys lah, buat sekedar main-main hiburan gitu lagi lah. Ya pada akhirnya mereka pun semuanya 10 orang itu ada lagi nongkrong lagi, termasuk si Kamal juga, jadi 11 orang sama si Kamalnya. Nah si Kamal pun mulai menceritakan semua kejadian yang ia alami ketemu pocong untuk yang kedua kalinya itu guys, setelah ditahan sama teman-temannya itu guys waktu itu. Nah alhasilnya teman-temannya si Kamal ini semuanya ke-10-annya ini benar-benar kaget untuk yang kedua kalinya guys. Kata mereka bilang, loh kok bisa Mal ketemu sama pocong lagi? Gua kirain tuh pocong udah hilang. Katanya kan waktu lu ketemu pocong yang 12:30 itu kan harusnya nunggu jeda waktunya 1 jam, ya pasti udah mungkin hilang katanya kan gitu. Nah si Kamal bilang ya nggak tahu. Nah salah satu temannya lagi yang temannya yang lain bilang, oh Mal mungkin itu pocong penunggu di situ kali, di penunggu di belakang rumah itu. Mungkin dia pocong yang udah lama di situ netap katanya. Jadi waktu lu nunggu 1 jam buat balik jam 2 itu tuh, si pocongnya memang gak bakal pergi kemana-mana karena dia memang penghuninya di situ katanya guys. Nah setelah mendengar pernyataan temannya itu, semua teman-temannya termasuk si Kamal juga mengiyakan, oh iya kali begitu ya katanya gitu guys. Ya ceritanya bisa dibilang masuk akal lah gitu katanya. Nah lalu teman-temannya yang lain pun mulai nanya, terus lo lihat mukanya gak Mal katanya. Nah si Kamal pun mulai menceritakan bentuk muka si pocong tersebut. Lalu si Kamal pun bilang, waktu gua ngelewatin pocong itu gua emang sempat ngeliat mukanya. Dan waktu gua lihat mukanya itu, gua ngeliat mukanya itu memang hitam, dia hancur, ada darah-darahnya. Matanya juga hitam lah pokoknya, semuanya hitam, baik mata, hidung, mulut semuanya hitam kata si Kamal. Tapi ada darahnya dan bisa dibilang mukanya hancur juga kata si Kamal bilang gitu. Dan waktu si Kamal ngelewatin pocong itu, baunya cukup busuk katanya si Kamal bilang. Busuk banget, malah bau bangkai busuk gitu. Lalu teman-temannya si Kamal nanya lagi, terus setelah lu ngeliat muka pocong itu lu gimana? Lalu si Kamal bilang, ya gue lari kenceng-kencengnya lah, gak mungkin lah gue mau bertahan lama-lama di situ, gila aja lo kata si Kamal bilang gitu. Lalu semua teman-temannya mulai terdiam dan membayangkan apa yang diceritakan oleh si Kamal itu guys. Lalu teman-temannya bilang, ngeri ya, untung bukan gue katanya. Mereka bilang kayak gitu guys. Kata si Kamal bilang, lu sih enak, rumahnya pada jauh lah, gue rumah di situ. Kalau gue nongkrong malam lagi pasti ketemu lagi sama dia kata si Kamal bilang gitu guys. Lalu teman-temannya mulai bilang, ya udah kalau gitu lo nongkrongnya jangan kemalaman banget kayak kemarin. Ya lo pokoknya lo nongkrong sampai jam 11 malam baru pulang, kali aja pocongnya belum datang katanya gitu. Sambil semuanya pada ketawa guys setelah mendengar pernyataan itu. Nah pada akhirnya si Kamal pun mulai mengiyakan dan akhirnya mereka pun nongkrong lagi guys seperti biasa, seperti sedia. Nah setelah si Kamal menceritakan pengalaman seremnya itu kepada teman-temannya itu guys, nah teman-temannya pun mulai menceritakan kepada semua anggota keluarganya guys. Hingga pada akhirnya menyebarlah satu kampung saya dengan cerita yang diceritakan oleh si Kamal tersebut, termasuk saya juga diceritakan oleh saudara saya gitu yang punya pengalaman horor lain. Nah saya pun mulai terkaget-kaget dan mulai membayangkan dengan apa yang diceritakan oleh saudara saya tentang cerita horor si Kamal ini guys. Nah saya pun mulai punya ide untuk mengangkat cerita ini ke YouTube supaya kalian semua tahu dengan apa yang diceritakan oleh pemuda di kampung saya yang bernama Kamal ini guys, yang dijegat pocong waktu mau pulang nongkrong guys. Bisa dibilang cerita ini ngeri lah pokoknya, ngeri banget atau gimana nggak ngeri gitu guys, ketemu sama pocong gitu loh, sama kuntilanak juga. Kalau orang yang nggak pernah ketemu hantu sebelumnya udah pasti ngeri lah, ini malah ketemu sama pocong yang udah jelas pasti lebih nyermin daripada kuntilanak guys. Yaudah deh guys, mungkin cukup sekian dulu untuk cerita pengalaman horor yang dialami oleh pemuda di kampung saya yang bernama Kamal ini yang ketemu pocong. Dan terima kasih banget karena kalian sudah mensupport ke channel ini dan memberikan like, komen, dan juga tanggapannya kepada video ini. Dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share. Dan see you next time di video berikutnya. Bye.